Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Meliana Muntaha. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Pernahkah terbayang olehmu seluas apakah jagat raya ini? Alam semesta ciptaan Tuhan sangatlah luas. Bahkan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya belum bisa mengetahui seluruh isi jagat raya ini. Kita sebagai manusia mendiami salah satu planet yang ada di jagat raya ini. Coba kalian sebutkan, apa nama tempat yang kita tinggali ini? Ya, betul sekali, bumi. Bumi adalah bagian dari tata surya. Lalu, apa itu tata surya? Selain bumi, benda-benda langit apa saja yang termasuk dalam tata surya? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari simak video ini sampai selesai. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Planet dan benda-benda langit lainnya secara teratur mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Setiap hari kita melihat matahari terbit dan tenggelam. Cahaya yang dipancarkannya memberikan penerangan bagi bumi dan alam semesta ini. Mengapa matahari dapat bersinar? Dari manakah sinar yang dipancarkannya? Nah, matahari ini merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Bintang ini merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Oleh karena itu, letaknya yang dekat dengan bumi, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas, seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar, ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius loh. Nah, suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Jika dibandingkan dengan bumi, ukuran matahari sangatlah besar. Matahari bentuknya menyerupai bola gas dengan diameter kurang lebih 1,4 juta kilometer. Volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. Dengan ukuran matahari yang sangat besar, seperti dijelaskan tadi, maka matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Dengan gaya gravitasi tersebut, terjadi gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet lain dan benda-benda langit lainnya. Hal ini yang menyebabkan planet-planet dan benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari. Yang kedua, ada planet. Apakah planet itu? Planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya. Berbeda halnya dengan matahari, planet tidak dapat bercahaya. Planet termasuk benda langit yang selalu berputar pada orbitnya dalam mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Planet berputar pada masing-masing garis edarnya. Nah, garis edar planet disebut orbit. Sampai saat ini, planet yang ditemukan dalam sistem tata surya ada 8. Yang pertama Merkurius, kedua Venus, lalu Bumi, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Jawabannya adalah planet Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Nah, keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibandingkan Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer yang tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Nah, Venus ini melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet yang ketiga adalah planet bumi, atau yang biasa disebut dengan planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan, sehingga nampak biru. Bumi ini diselimuti oleh udara tebal yang disebut dengan atmosfer. Fungsi dari atmosfer ini yaitu untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Bumi yang kita tempati ini memiliki faktor-faktor pendukung bagi kehidupan makhluk hidup. Yaitu yang pertama, bumi cukup menerima sinar matahari sehingga suhu permukaan bumi berkisar 22 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, memungkinkan makhluk hidup melakukan proses kehidupannya. Karena suhu tersebut tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Yang kedua, bumi mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen. Nah, atmosfer ini melindungi bumi dari jatuhnya benda langit yang lain. Selain itu, atmosfer yang menyelimuti bumi berperan menahan panas dan cahaya matahari yang berlebihan, serta membahayakan, seperti sinar ultraviolet. Selanjutnya, permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Perairan bumi lebih luas daripada daratannya. Dengan demikian, dapat menyediakan air sebagai sumber kehidupan. Nah, bumi merupakan planet kelima terbesar dari 9 planet lainnya. Diameter bumi kurang lebih 12.756 km. Orbit bumi berbentuk elips. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Selanjutnya yaitu planet Mars. Planet Mars dijuluki sebagai planet merah karena planet tersebut tampak berwarna merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi karena satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es, sehingga suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol, karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding dengan bumi. Yang kelima, yaitu planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah.
mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet keenam dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding Bumi yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Selanjutnya adalah benda langit lainnya. Selain 8 planet, berbagai benda langit anggota tata surya adalah satelit, asteroida, meteoroid, dan komet. Mari kita kenali ciri-cirinya satu persatu. Yang pertama, satelit. Satelit adalah pengiring planet. Satelit juga mengelilingi planet. Bulan adalah satelit bumi, karena bulan mengelilingi bumi. Planet dalam tata surya yang tidak memiliki satelit hanyalah Merkurius dan Venus. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Kemudian Mars memiliki 2 satelit, Jupiter memiliki 16 satelit, Saturnus 17 satelit, Uranus 12 satelit, dan Neptunus 8 satelit. Tetapi jumlah tersebut masih akan terus berkembang sesuai dengan hasil penyelidikan dan penemuan-penemuan. Satelit terbesar dalam tata surya adalah Ganymeda dan Titan. Ganymeda adalah salah satu satelit planet Jupiter. Kemudian Titan adalah salah satu satelit planet Saturnus. Selanjutnya adalah asteroida. Asteroida adalah benda langit kecil-kecil yang mengelilingi matahari. Disebut juga planet minor atau planetoida. Orbit asteroida berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Jumlah asteroida sangatlah banyak. Salah satu yang terkenal karena cukup besar adalah Ceres. Kemudian ada meteoroid. Meteoroid adalah gumpalan batu atau besi yang bergerak bebas di angkasa. Meteoroid dapat menabrak planet-planet, termasuk menabrak dan jatuh di permukaan bumi. Meteoroid yang termasuk ke atmosfer bumi disebut meteor. Meteor bersinar terang dan seperti berlari cepat sehingga orang menyebutnya bintang jatuh atau bintang beralih. Jika jatuh di permukaan bumi disebut meteoroid. Dan benturan meteoroid dapat membentuk kawah yang disebut kawah meteor. Dan yang terakhir adalah komet.
Komet adalah benda langit yang terdiri dari gas dan debu yang diselimuti es. Komet mengelilingi matahari, tapi tidak mengikuti orbit planet. Orbitnya sangat lonjong dan panjang. Jika mendekati matahari, debunya membentuk ekor panjang karena tertiup angin matahari. Dalam bahasa Yunani, komet artinya berambut panjang. Komet disebut juga bintang berekor. Komet dapat terlihat dari bumi setiap waktu tertentu. Misalnya, komet Halley terlihat setiap 76 tahun sekali. Nah, itu dia penjelasan mengenai sistem tata surya. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian memahaminya? Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, and share. Bye-bye!